clouds are stirring up the sky. I was always in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Halo bosku, balik lagi di channel saya Diriage Chandra. Dan di konten kali ini seperti biasa Jumat time to review. Dan review kita kali ini masih di kamar-kamar saya saja ya, karena kebetulan ini adalah konten ngode yang kedua, episode kedua. Dan di sini saya akan menyikapi perubahan WR, karena di beberapa artikel di websitenya Yamaha sendiri itu sudah diperlihatkan sama pihak Yamaha bahwa WR itu akan berganti rupa. Nah, konten ini mungkin beda dari konten-konten review WR yang baru tadi ya. Itu bakal beda. Karena apa? Mungkin di sebagian konten kreator yang membuat perubahan WR tersebut, itu mereka lebih memberikan positif statement ya, positif statement. Tapi kalau di konten saya ini tidak akan terjadi seperti itu. Karena apa? Karena saya merasa masih banyak kekurangan. Dalam artian banyak sih yang bikin saya masih kurang suka dengan perubahan WR yang baru. Jadi di momen ini, di saat ini saya akan sebutkan ketidaksukaan saya. Saya disclaimer dulu, ketidaksukaan ini pure opini saya pribadi. Saya juga tidak menjelek-jelekan. Ketidaksukaannya saya kutip ya, maksudnya kurang serak aja gitu dengan apa yang bakal terjadi dengan WR yang baru itu. Jadi ini sekedar keluh kesah. Kebetulan saya juga masih belum bawa kawan, karena ya saya takutnya nanti malah beradu argumen. So far sih sebenarnya nggak masalah sih ya beradu argumen, cuman biar lebih lepas aja. Sebagai pengguna WR tuh saya ini loh keinginannya kalau nantinya ada perubahan, tapi ternyata mungkin yang banyak di artikel itu sudah final design, jadi mungkin nggak akan terjadi deh. Maybe mungkin itu salah satu marketingnya Yamaha, marketing dalam artian untuk pemasaran. Mungkin kedepannya ada WR 155 facelift, dan ya apa saja yang menurut saya kurang. Nanti slide-slide yang dirasa menurut saya kurang akan saya tampilkan lah sebentar, 2 detik, 3 detik, itu apa saja. Nah, yang pertama yang sangat-sangat bikin saya terkejut, sebentar saya ngopi dulu karena ini bakal seru. The next day. Jadi yang bikin saya agak terganggu itu Yamaha hanya melakukan perubahan di stripping motornya saja. Yang lain-lainnya masih sama. Dan itu kekecewaan saya sebagai pengguna WR. Kenapa? Jadi gini, kita tahu kan ya, untuk drill itu mayoritas bisa saya bilang hampir 80% orang yang beli drill itu pasti diganti dekal, diganti strippingnya lah.
ya nggak usah orang lain deh, basicnya saya. Kebetulan saya pakai WR itu hanya menggunakan dekal aslinya kisaran 2 minggu, kalau nggak salah 2 mingguan lah sebelum saya dekalin itu motor full body. Jadi menurut saya untuk perubahan yang kali ini nggak worth it deh. Nggak worth itnya ya apalah yang bisa diharapkan dari sebuah dekal. Kan mayoritas juga keseluruhan pengguna trail pasti didekalin. Jadi perubahannya tuh menurut saya tuh apa ya, entahlah apa yang di benak pihak Yamaha. Ya mungkin ya itu prediksi saya, mungkin nantinya ada WR 155 facelift, tapi ya kita nggak tahu karena memang nggak menampik juga beberapa kendaraan ya yang nggak harus WR itu. Banyak sih, sering sih kejadian kayak gitu ya, kendaraan ini hanya ganti stripping, itu udah perubahan lah bagi mereka. Tapi menurut saya kalau hanya ganti stiker di segmen kelas trail kayaknya agak kurang deh, ya agak nggak niat dari pihak Yamaha-nya. Jadi oke, kita masuk saja. Seharusnya apa sih? Nah ini balik lagi ya, ini keluh kesah saya. Seharusnya apa yang dilakukan dengan perubahan Yamaha menurut saya? Yang menurut saya perlu dilakukan tuh nggak di sektor stripping deh menurut saya. Jadi yang pertama adalah velgnya. Bang, kok velg? Nah gini, velg bawaan kita, velg bawaan WR itu kan kita abu-abu, itu kayak masih terkesan cupu gitu. Maksudnya ya nggak cupu dalam artian jelek ya, maksudnya kurang gagah gitu. Coba deh diganti yang warna hitam, dan dia hitamnya bebas sih, mau doff mau glossy ya itu nggak masalah. Yang jelas mending ganti itu aja. Setahu saya jauh lebih signifikan juga tampilannya pasti, karena saya pribadi juga malah pengen di velg yang aslinya saya itu saya cat hitam. Nah, kan malah coba kalau itu udah bawaan dari WR yang baru kan pasti pengguna yang seperti saya kan nggak terlalu ribet untuk mengecat ulang, dan pasti saya yakin banyak yang setuju dengan perubahan warna velg. Coba deh hitam. Itu poin nomor 1. Yang poin nomor 2 menurut saya itu dikasih tensioner rantai deh. Coba deh lihat yang pabrikan sebelah, si CRF udah dapet loh. Masa kita yang di segmen 150 ya, trail yang segmen 150 itu yang familiar, kita masih belum dapet. Kan sebenarnya misal iya di segmen 150 kita yang paling mahal, kalau dapat tensioner worth it gak sih? Kan pasti worth it lah ya. Jadi udah paling mahal tapi kita nggak dapet yang part-part kecil seperti itu. Ya memang itu terkesan kecil sih, cuman kalau udah dapat dari pabrikan kan kita nggak usah harus beli di aftermarket, ya kan? Jadi pasti memudahkan kita dan pasti bakal berguna buat user WR sih kebanyakan, karena ya itu teman saya juga beli tensioner, saya pun berencana beli. Coba diadain aja, jadi kita pengguna WR yang nantinya akan memilih WR sebagai kendaraan udah merasa seneng sih kalau ada tensionernya, sudah ada bawaannya. Jadi mending itu deh daripada cuman sekedar dekal stripping stiker, kan itu juga bakal didekal. Nggak tahu deh gimana itu dari pihak Yamaha. Dan yang ketiga
coba dikasih Kickstarter. Nah, nanti ada yang komen atau nanti ada yang bilang kan kita modern. Iya, semodern-modernnya tetap menurut saya perlu juga sih, kan ketika emergency dan momen-momen tertentu tuh kita kadang masih perlu loh sebenarnya Kickstarter. Pabrikan Honda si CRF masih mempertahankan hal tersebut, dan ya setidaknya jika tidak bisa dijadikan part yang utama gitu, dia bisa dijadikan opsi kedua ketika sedang mogok sih gitu. Jadi kita nggak, ya kalau misalnya kita di jalan bisa dengan cara didorong, masukin gigi itu bisa nyala gitu, nggak masalah. Kalau yang basicnya nggak tahu kan, pasti dia bingung kan, dan bikin repot user WR yang bakal pakai di WR baru. Jadi mending dikasih Kickstarter juga untuk safety, untuk keamanan cadangan. Menurut saya itu lebih penting, balik lagi, daripada cuman sekedar stripping yang baru. Lalu yang terakhir, nah ini agak sedikit, ya mungkin kalau ini Yamaha agak susah juga mempertimbangkannya, karena keinginan saya yang terakhir ini adalah bobot motor WR itu dikurangin deh, coba ya kisaran 15-20an kilo, atau mungkin paling kecil 10 kiloan lah, itu jauh lebih worth it sih. Karena memang ketika banyak user-user WR yang mengaku dan ya memang berat. Jadi kalau untuk tinggi sih menurut saya nggak saya permasalahin. Karena apa? Kalau misalnya tinggi itu bisa diakali dengan tensioner dong jadinya. Sorry pakai lowering itu kan bisa jadi pendek. Nah, kalau untuk tinggi nggak masalah sih, karena bisa dipendekin. Cuman kalau berat kita gimana dong? Kan bingung juga. Nah, mending di kedepannya harapan saya buat Yamaha bobot motornya dikurangin deh. Saya percaya kok dengan insinyurnya Yamaha, dengan ilmuwan Yamaha, teknisinya Yamaha, itu pasti bisa kok. Ya memang nantinya mungkin agak ribetnya dalam artian pasti nanti struktur dan kerangka dari WR itu sendiri pasti akan sedikit berubah atau bahkan berubah drastis. Cuman kalau misalnya bisa dikurangin, worth it sih beneran. Orang yang suka terabas, orang yang suka adventure tuh pasti lebih seneng dengan perubahan itu ketimbang cuman dekal. Maka dari itu di konten kali ini saya tidak akan mengagung-agungkan WR yang baru, karena menurut saya banyak hal yang sebenarnya bisa dijadikan titik balik buat WR. Karena sebenarnya mungkin sudah lumayan banyak sih user WR ya, sudah ada tempat lah di hati masyarakat. Cuman coba deh dengan penambahan opsi yang saya harapkan tersebut diaplikasikan, itu pasti akan lebih banyak lagi yang berminat. Karena ada sebagian yang ini masih nggak gagah nih, masih silver velgnya, ini masih ya berat, udah mahal, berat, capek dipakai. Masih ada sebagian pola pikir calon pembeli yang seperti itu. Coba kalau diterapin yang saya ucapin barusan, mungkin lebih juara pemasaran kalian yang mana. Jadi oh iya, satu lagi tambahan sih, ini tambahan untuk
tambahan kan banyak yang komen aturan WR tambahin upside down dong. Kalau itu saya no komennya gini. Takutnya saya itu karena ini basicnya kan masih tele ya, teleskopik, shockbreaker depannya itu udah nyaman. Takutnya saya ketika pihak Yamaha menyetujui untuk mengganti dengan upside down, itu malah nggak senyaman sekarang. Jadi menurut saya nggak masalah sih, misalnya ke depannya nggak ganti WSD, nggak ganti upside down, nggak masalah sih. Ketimbang ganti upside down dan malah bikin nggak nyaman. Kalau upside down sih ya balik lagi, kita bisa beli aftermarket sih, karena itu kan bagian penting dari motor trail. Pasti kita juga bersedia kok, misalnya mau kenyamanan lebih beli di aftermarket pasti bersedia kok. Cuman kayak part-part kecil tuh warna velg, tensioner, itu tuh yang sepele-sepele itu kita agak nggak males ya. Saya sebenarnya juga mau beli agak males, cuman part kecil kayak gitu nggak signifikan juga. Cuman kalau udah ditambahin dari Yamaha-nya kan saya acungin jempol gitu. Jadi untuk mode yang kali ini gitu aja. Saya berharapnya kedepannya Yamaha lebih care sama usernya. Mungkin bisa kalau misalnya perubahannya jauh lebih baik, saya bisa tukar WR yang ini dengan WR yang tipe baru. Mungkin kan nggak ada yang nggak mungkin dalam industri motor kan ya. Jadi itu saja. Saya tidak mengagungkan perubahan WR yang baru, tidak memuji, karena menurut saya perubahannya sangat-sangat nggak penting sih, yang nggak kurang berfaedah sih gitu. Jadi semoga konten ini bisa kalian nikmati, dan itu saja sih konten kali ini. Terus bantu channel saya. Kalau kalian suka bisa like, subscribe, dan di-share. Kawal terus channel saya sampai monet ya. Semoga saya cepat monet dan bisa beli kamera yang lebih proper lah nanti ketika record di jalan, ketika record seperti ini, ngobrol ya, ala-ala interview kayak gini lebih enak dipandang. Semoga cepat monet dan bisa beli kamera baru. Itu aja sih pokoknya buat kalian. Jangan lupa ngopi, jangan lupa jaga kesehatan, stay health, stay strong. Pokoknya jangan lupa touring buat kalian semua. Oke, thank you bosku. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.